Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul ya dalam perkuliahan sore hari ini. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda sekalian, pada hari ini ya ini merupakan minggu kelima, yang berarti ini sudah pertemuan kelima. 3 pertemuan atau 2 pertemuan lagi kita akan melaksanakan UTS. Oleh karena itu, kita akan lengkapi kekurangan-kekurangan materi kita yang beberapa pertemuan sebelumnya kita ya tidak sempat Zoom. Mungkin kita minta dulu kepada Feby Ineza. Silakan Feby. Minta kepada Feby Ineza ini. Anda mau menjelaskan materi, Feby? Enggak Pak, mohon maaf tadi lagi jagain adik Pak. Jagainlah adik dulu. Jagain adik nih ngapain nih? Udah selesai jagain adiknya, Feby? Iya bentar Pak, saya pindah tempat aja biar nggak keganggu adik Pak. Oke, sip. Oke. Habibie Gunawan. Mana wajahnya? Halo, Bibi. Ya Pak. Oke, sip. Baik. Jadi kita sudah mulai nanti masuk ke program ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat Zoom juga. Dan saya berikan tugas ya. Anda meresum dan membaca materi gitu ya. Baca dan meresum. Nah, karena sekarang ini sudah mulai ke praktik ya, membuat program, ya, maka Anda lebih banyak akan Zoom nanti. Ya, Bibi ini kameranya gimana nih? Pak, tidak tahu Pak. Oke. Sip. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, ya, tentunya kita berdoa ya. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena kita di sini ya mungkin mayoritasnya Islam ya. Saya pimpin doanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai melanjutkan materi perkuliahan, saya akan mencek kehadiran Anda semua. Pandu? Ada Pandu? Ada Pak. Bentar. Maaf sebelumnya Pak, saya mau nanya di e-learning agak terganggu Pak, e-learningnya Pak, untuk mau absen di e-learning. Ganggu gimana? Nggak bisa dibuka Pak. Mana pula? Ya saya udah ulang dari tadi Pak, makanya Pak, jadi sedikit terlambat untuk ngisinya di sana Pak. Coba saya lihat dulu. Nah, ada dah. Aman aja kok.
Orang sudah banyak isinya. Saya belum bisa, Pak. Nggak tahu nih, Pak. Jaringannya mungkin tuh. Bisa Itu jadi, tidak Pak. bisa itu. Buktikan tidak bisanya. Setiadi. Oke. Hadir, Pak. Alpa. Hadir. Rivaldo. Apa? Feby. Alpa. Nur Aisyah. Pak. Cepat dong. Rohimi. Hadir, Pak. Sylvia Savitri. Hadir, Pak. Oke, saya tutup dulu Zoom-nya. Apanya masuk Zoom-nya. Sudah dianggap telat. Sopian Siregar. Akbar Rizky. Hadir, Pak. Pak S. Rifki. Hadir, Pak. Ini orang yang itu. Oke. Hadir, Pak. Muhammad Zariat. Hadir, Pak. Oke. Fadli Fernando. Erik Saputra. Hadir, Pak. Rivaldo Prayoga. Sarul. Pak. Taufik. Hadir, Pak. Zikri Ilahi. Hadir, Pak. Messi. Rizky Anugrah. Hadir, Pak. Muhammad Habibi. Nur Fadila. Hadir, Pak. Calvin. Chelsea. Hadir, Pak. Chelsea hadir. Hafiza. Ada. Oke. Kita tutup absensi kita. Udah tahu dia ada absensi sekarang, baru bergabung dia kan. Ini ada 2 orang nih yang bergabung. Sopian Siregar sama Habibi Gunawan. Kita terima dia masuk ke kelas, tapi dia telat ya. Ada lagi. Udah 30 menitnya telatnya. Oh, Habibi hadir ya. Oke. Ya. Tadi izin katanya. Oke, sip. Oke. Kita akan lanjutkan ya. Kita tidak lama-lama juga. Karena nanti Anda bisa cek rekaman video pembelajaran yang kelas sebelumnya. Bisa Anda manfaatkan juga. Bisa Anda ulang-ulang kembali. Jadi sekarang saya tanya dulu. Ya. Kalau untuk absensi, saya nak mau tanpa bukti ya. Ada masalah tapi nak ada bukti itu sama aja dengan hoax. Oke. Saya panggil sekarang ya Septiadi Yandra. Mana orangnya? Pak. Ada masalah tugasnya? Anda bisa dengar saya? Ada masalah tugasnya Setiadi Yandra? Tidak, Pak. Ya, tentu tidak karena tidak dibuat. Muhammad Rivaldo. Nah, Muhammad Rivaldo, ada. Oke. Sopian Siregar. Ada masalah tugasnya? Anda bisa dengar saya atau gimana? Atau ada permasalahan? Tidak ada masalah, Pak. Oke, mantap. Karena tidak dikerjakan. Muhammad Zariat. Ya, Pak. Apa alasannya?
Laptop rusak, Pak. Baru mau jemput nanti, Pak. Yang menginstal aplikasi. Install aplikasi belum, Pak. Fadli Fernando. Nggak ada orangnya. Erik Saputra. Ya, Pak. Apa masalah tugasnya? Nggak ada, Pak. Oke. Masalahnya memang tidak ada dikerjakan. Rivaldo Prayoga. Rizky Anugrah. Ada kendala di apa ya Pak? Di penyimpanan Pak, sedikit bermasalah. Jadi pas mendownload agak lemot Pak, lama deh Pak. Ya, tetap tidak dikerjakan. Muhammad Habibie. Ya, Pak. Kalau Anda apa alasannya? Belum dibuat, Pak. Nur Fadila. Ya, Pak. Ya, apa alasannya Anda buat? Learning saya bermasalah, Pak. Jadi tidak bisa men-scroll tugas itu, Pak. Oke. Berarti 1 minggu bermasalah. Hebat e-learning itu. Hafiza Brilinda. Nggak ada. Oke. Ini Zikri Ilahi. 13 jam telatnya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Tidak lihat deadline-nya, Pak. Messi Yulia. Pandu. Yang paling parah Febi Ineza nih 2 hari telatnya. Ini kalau 2 hari telatnya perlu diperiksa ke dokter nih. Kalau perempuan udah telat beberapa hari itu. Bingung saya lihat ini. Ya Febi, kenapa Febi telat 2 hari 12 jam nih? Hampir 3 hari ini Febi telatnya, Febi. Iya Pak, tidak lihat deadline-nya Pak. Kirain masih nanti sore Pak. Seperti tugas yang sebelumnya. Oke. Nanti saya kasih deadline-nya sampai tahun 2024. 1 tahun lagi. Alias mengulang. Kalau masih banyak juga yang seperti ini, nanti saya kasih deadline-nya mengulang 1 tahun lagi. Oke, kita tidak perlu marah-marahan, tidak perlu maki-makian. Saya cuma cek saja, kalau tidak dikerjakan, tidak masalah. Yang penting saya kerjakan kewajiban saya mengajar. Dan mengajar itu asinkron dan sinkronus. 50%, 50%. Bisa dipahami? Oke. Pak. Ya Pak. Ya, jadi kalau mau kuliah, silakan. Tidak mau kuliah juga silakan. Karena uang kuliah sekarang sangatlah mudah dan murah mendapatkannya. Kalau zaman saya dulu uang kuliah 900.000 1 semester. Kalau sekarang cuma 3.000 atau 5.000 1 semester. Sangat murah. Meskipun ada orang tuanya yang pergi ke sawah. Itu pun sawah orang lain. Ya, jadi saya enggak perlu marah-marah. Yang penting penilaian saya yang utama adalah proses. Bagaimana Anda menjalani perkuliahan ini, proses itu yang dilihat. Itu yang utama. Kalau hasil itu sudah takdir, ya Anda menerima saja lagi nanti. Bagaimana Anda memperoleh hasil yang bagus tentu dari prosesnya yang memang serius. Tapi kalau sudah serius prosesnya tetapi hasilnya juga tidak bagus, itu bisa ditolerir. Misalnya sikapnya baik, tugas dikerjakan, rajin bertanya, aktif gitu. Memang semangat dia kuliahnya dari hatinya itu. Meskipun uang kuliahnya murah, tapi dia tetap menghargai bahwasanya kuliah ini penting. Nah, itu ada nilai positifnya. Jadi bisa jadi sebelumnya nilai C, jadi A bisa jadi juga. Atau sebelumnya C jadi amin misalnya. Dan bisa jadi juga dari B bisa menjadi D akibat selama proses ada hal-hal yang tidak
sesuai. Misalnya mencontek, berbohong, dan lain-lainnya. Oke, jadi itu peraturannya. Bagi yang tidak membuat tugas, tentu nilainya 0. Bagi yang membuat tugas tapi telat, tentu nilainya berbeda dengan orang lain. Sama kalau Anda Islam ya. Tentu surganya orang yang telat sholat beda dengan surganya orang yang tepat waktu. Ya. Bahkan neraka malah lagi. Dia sudah sholat tapi telat. Ya, begitu juga kalau Anda mengerjakan tapi telat. Itu. Jadi tidak masalah Pak, saya telatnya 3 bulan Pak. Nah, kalau seperti itu, saya sarankan periksa ke bidan setempat misalnya. Apakah Anda ini sedang mengandung atau apa gitu. Bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki telat, nah, itu tidak tahu saya apakah mengandung apa ke itu. Mungkin mengandung beban pikiran misalnya. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu saya marah-marahi Anda. Saya cuma mengingatkan saja. Kalau tidak dilakukan, ya kapan perlu kalau satu orang zoomnya di sini, ya tidak masalah juga. Ini kalau kita lihat di sini kan aturannya kita berapa orang ini ya. Kalau saya lihat di sini seharusnya dengan saya 25 orang. Tetapi masih ada 5 orang yang tidak hadir. Nah, ini tidak tahu apakah lagi tidur-tiduran atau bagaimana. Saya juga tidak tahu. Oke, itu saja ya penjelasan tambahan dari saya. Jadi saya sebenarnya tidak pelit terhadap nilai. Saya terbuka saja gitu ya. Nanti sebelum nilai saya publish gitu, nanti akan saya share insya Allah. Mudah-mudahan kalau saya diberikan kesehatan dan kesempatan begitu ya. Jadi silakan Anda protes, Pak kok saya dapat A, saya tidak pernah kuliah Pak. Saya pantasnya dapat E, silakan. Pak kok saya dapatnya D. Saya kok dapat D Pak, teman-teman saya dapat A semuanya. Tentu kita bisa open saja. Kalau saya orangnya open saja. Ya Pak, saya tidak pernah masuk Pak. Tapi saya mau nilai A Pak. Tentu ada caranya. Ya, Anda tidak pernah masuk, tapi mau nilai A, ada cara. Tuh, tapi saya yakin Anda tidak akan bisa memenuhi cara tersebut. Logika saja Anda tidak pernah masuk, terus mau nilai A. Rasanya itu tidak akan mungkin Anda lakukan. Kalau misalnya mungkin ya, saya akan berikan. Nah, orang kuliahnya 1 semester, nah, datang dari awal dapat nilai A. Anda tidak pernah datang, nilai E saya kasih. Ya. Terus mau nilai A, nah, tentu Anda berlipat-lipatlah tugasnya daripada orang yang datang 1 semester. Minimal 1 tahun Anda mengerjakan tugasnya, alias 2 semester. Itu ya, karena saya harus adil juga. Teman yang sudah berusaha dari awal, datang tepat waktu segala macam mengerjakan tugas ini, nah, dapat A dengan susah payah, berdarah-darah dia. Anda tiba-tiba dengan mengemis-ngemis dan menangis-nangis atau menggibah-gibah, mohon saya Pak, gitu. Nilai saya kok Pak, ini gini, uang kuliah saya memang murah Pak, ya, cuma 3.000 atau 5.000 Pak. 5.000 K pula kan, misalnya kan. Tapi bisa enggak saya nilai saya bagus? Bisa. Orang yang nilainya A, 6 bulan kuliahnya, Anda 1 tahun kuliahnya. Nah, kerjakanlah selama 1 hari, bisa enggak? Atau kuliah sama 1 tahun. Tentu enggak masuk logika, jadi saya sampaikan dari sekarang. Jadi kita enggak perlu apa-apa lagi gitu ya. Karena saya tahu nih kuliah MKU ini banyak kadang dosennya tidak datang ya. Bahkan paling parah wajah dosennya saja tidak pernah dia lihat. Ya, saya tahu. Saya tahu itu. Jadi silakan Anda pahami dan ingat kembali aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Bisa saya cek lagi Anda silakan berdiri, ternyata Anda cuma pakai kolor saja. Ya, nanti saya screenshot itu. Saya sebarkan fotonya itu. Biar malu. Padahal kita kan sekarang kuliah, bukan untuk main-main ya. Pakai baju kaos juga tidak boleh. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, apakah ada pertanyaan atau masukan dari Anda atau permintaan? Silakan, kita open saja.
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Anda sudah siap untuk lanjut ke perkuliahan. Oke, ini yang lupa bagi saya tidak mewajibkan Anda untuk merengek atau memaksa orang tua Anda untuk membelikan laptop ya. Nanti viral pula, masuk TV pula seorang mahasiswa ya membakar rumahnya karena tidak diberikan laptop oleh orang tuanya. Kan nggak ada tuh. Seorang anak membakar rumahnya atau membunuh orang tuanya karena tidak dibelikan motor. Jadi Anda tidak dibelikan laptop, membunuh pula Anda atau membakar rumah pula Anda. Saya tidak ada memaksa. Yang jelas saya rasa Anda di kampus Anda itu pasti ada labor komputer. Nah, manfaatkanlah itu, minta izin, coba tanya apakah bisa labor itu dimanfaatkan untuk Anda bisa mengerjakan tugas Anda. Atau Anda bisa berteman, ya, meminjam ke teman, pakai sebentar mau buat tugas. Ya. Jadi rasanya tidak ada alasan lagi ini tidak ada gitu. Ya. Tidak harus punya. Nah, mungkin Anda hanya punya satu teman. Ya. Anda kalau pergi nongkrong-nongkrong banyak teman Anda tuh. Buktikanlah memang itu teman Anda gitu. Teman yang bisa membantu Anda keluh kesah. Tapi kalau teman pergi kongko-kongko merokok-merokok saja, ketawa-ketawa, mabar-mabar main game, itu nak teman namanya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi saya tidak punya gitu. Tuh. Kalau Anda tidak punya ya silakan Anda berpikir kreatif, apakah meminjam dan lainnya. Ya, gitu ya. Itu yang saya ingatkan ya. Jadi silakan berpikir kreatif karena kemampuan itu yang kita minta di dunia kerja nantinya. Oh saya tidak ini Pak, saya tidak ini. Bos nanti tidak akan mau tahu. Yang penting tugasnya siap. Seperti itulah nanti dunia kerja yang akan Anda hadapi. Apalagi sekarang ini manusia itu tidak diperlukan lagi. Apalagi kalau manusia-manusia yang pemalas tidak mau buat tugas misalnya. Nah sekarang ini sudah berbasis robot semuanya. Ada AI kecerdasan buatan, dia bisa mengerjakan semua pekerjaan manusia 24 jam. Kalau manusia cuma bisa kerja paling 8 jam atau 10 jam. Dia bisa bekerja. Atau ya 10 jam lah rata-rata dia bekerja. Kalau robot bisa 24 jam. Nah Anda kalau mau dikalahkan dengan robot ya silakan. Silakanlah malas dari sekarang. Ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini semua sudah bisa dengan robot gitu. Jadi manusia ini tidak perlu lagi. Nah, hanya manusia-manusia pilihan lah yang diperlukan. Gitu ya. Sekarang ya S1 saja sudah menjadi syarat untuk jadi CS, cleaning service gitu. Apakah Anda memang niat Anda nanti tamat S1 ini cuma sekedar untuk jadi cleaning service saja. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Oke, kita akan bahas apa ya? Saya sudah memberikan kepada Anda itu bahan ya. Ini yang pertama. Nah, saya sudah minta kepada Anda untuk menginstal gitu ya. Jadi kita bahaslah sedikit lagi materi ini ya. Secara sekilas gitu ya. Yang mana kita di pengantar coding ini ya. Ini pengantar coding kita akan membahas nanti bahasa pemrograman yang dapat digunakan dalam membuat program gitu ya. Jadi dalam program komputer itu ada software, ada hardware, dan ada brainware, yaitu orang yang menyusun atau membuat program tersebut. Nah, formula dari sebuah program itu atau aplikasi lah, anggaplah aplikasi gitu ya, karena coding ini berhubungan dengan software gitu ya. Jadi software atau perangkat lunak atau program itu tuh merupakan hasil kombinasi dari algoritma ditambah dengan bahasa pemrogramannya. Itu ya. Nah, tugas untuk hari ini saya berikan 2 tugas, yaitu tugas pertama meresum dengan tulisan tangan terkait perkuliahan kita hari ini, ya. Kemudian tugas yang keduanya adalah membuat program. Nah, programnya ada 2 juga.
Yang pertama cuma programnya dari copy paste saja, edit sedikit. Yang kedua programnya Anda merancang sendiri programnya menggunakan bahasa pemrograman. Boleh C++, boleh Python, boleh Java, boleh C, atau boleh Pascal yang saya suruh kemarin ini. Terserah. Begitu ya. Nah, kalau Pascal itu bisa juga di HP, silakan Anda download. Nah, Pascal IDE itu ya, di HP ada tuh di Play Store. Nah, jadi kesimpulannya program itu terbentuk ketika ada algoritma yang dikombinasikan dengan bahasa pemrogramannya. Algoritma ini adalah berupa langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam kita membuat algoritma itu bisa menggunakan bahasa pemrograman. Begitu. Jadi, nah, berawal dari sebuah masalah. Jadi, ketika kita membuat program itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya program untuk menghitung berapa pemasukan dan pengeluaran dari toko kita, misalnya gitu. Nah, jadi masalahnya apa? Menghitung pemasukan dan pengeluaran dari toko. Itu masalahnya. Nah, kalau kita buat di buku, itu sangat susah dan ribet kita mengkalkulasikannya. Gitu. Sangat manual sekali gitu. Ya, berbasis kertas tentu lebih bagus kalau berbasis aplikasi gitu ya. Dengan menu pencarian saja, tanggal sekian, berapa penjualan, berapa pengeluaran. Atau akumulatif dalam 1 bulan, berapa. Bisa dengan mudah kita mengerjakannya. Tentunya dengan adanya program tersebut. Jadi program itu berawal dari masalah, terus kita definisikan masalahnya dengan menentukan apa inputnya, apa outputnya, dan apa prosesnya dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau sudah kita definisikan masalahnya, kita implementasikan dalam bentuk program. Kita implementasikan dalam bentuk program, terus program itu kita cek dulu apakah program ini benar atau tidak. Yaitu dengan mengadakan kompilasi. Setelah kita mengadakan kompilasi, kita uji coba apakah program itu gagal atau oke. Kalau gagal, ya kita ulang lagi. Mungkin ada kesalahan dalam mendefinisikan apa input, output, dan prosesnya. Itu. Ya. Kemudian kalau oke, ya kita bisa jual program kita itu. Gitu. Seperti aplikasi yang ada di Play Store itu ya. Kan ada aplikasi yang gratis, ada aplikasi yang berbayar. Misalnya Cam Scanner, aplikasi untuk men-scan. Dia ada versi gratis dan ada versi berbayarnya. Kalau versi gratisnya misalnya dia bisa digunakan tetapi dia ada watermarknya. Cam by Cam Scanner dan banyak iklannya. Tapi kalau dia versinya Pro yang berbayar, mungkin iklannya tidak ada ya, iklannya tidak ada, tidak membuat HP berat gitu ya. Kemudian fiturnya lebih banyak gitu ya dan tidak ada label scan by Cam Scanner seperti itu. Nah, itulah bentuk program yang bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Sebelumnya kalau orang men-scan itu pergi ke tempat fotokopi atau harus punya dulu printer yang ada fasilitas scannernya. Tentu susah kan membawa printer sekian besar ini kemana-mana gitu untuk men-scan. Tapi kalau dibuatnya dengan aplikasi hanya berbasiskan HP bisa gitu. Nah, itu bisa menjual gitu. Nah, di pengantar coding itu kita belajar bagaimana berpikir dalam menyelesaikan masalah itu dan dibuatkan programnya. Nah, begitu ya. Nah, coding sebenarnya itu tidak hanya sekedar itu saja gitu. Kalau coding sebenarnya ya tidak hanya buat program ya. Coding itu bahasanya gitu ya. Bahasa kodenya gitu. Bisa membuat web, bisa membuat ini segala macam gitu ya. Misalnya kalau anak teknik itu dibuat softwarenya untuk dimasukkan ke dalam hardware-nya itu. Sehingga software ini sehingga hardware ini bisa berjalan. Itu hardware hanya bisa berjalan dengan software. Ya kan? Nah, ada teknik elektro, teknik TIK, dan teknik yang lainnya. Ada saja misalnya apa tuh rangkaian PCB-nya itu. Nah, PCB-nya itu bagaimana bisa jalan dia kalau tidak ada software-nya gitu. Komputer gitu. Rangkaian motherboard-nya itu. Mana dia bisa jalan kalau tidak ada software-nya, otaknya itu yaitu BIOS-nya. Kalau BIOS di komputer itu udah rusak,
otaknya sudah rusak, nah bisa komputer itu bakalan hidup gitu. Ditambah juga nanti kalau sudah hidup, tentu dia butuh sistem operasi Windows atau apa gitu. Nah, jadi memang seperti itu. Nah, dalam mendefinisikan masalah, ini ada kriterianya, silakan Anda baca lagi nanti. Nah, jadi kita buatkan algoritmanya. Algoritma itu adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Itu dia. Contohnya, masalahnya bagaimana? Perut Anda lapar. Anda pengen makan tengah malam, tetapi nasi tidak ada, hanya ada mie. Jadi masalahnya apa? Anda lapar dan Anda ingin membuat mie. Jadi algoritma dalam membuat mie apa? Coba Anda lihat di bungkus mie itu bagian belakangnya. Ada langkah 1, 2, 3, 4, 5-nya. Masukkan air panas sebanyak ini, terus aduk segala macam. Nah, itu adalah algoritma. Yaitu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, ini ada ciri-ciri logaritma. Logaritma itu adalah langkahnya harus berhingga dan lain-lain segala macam. Silakan Anda baca juga nanti. Dan yang paling penting di sini saya tekankan, suatu algoritma harus memiliki dan memuat bagian-bagian sebagai berikut katanya. Ada kepala, ada deklarasi, ada deskripsi. Gitu ya. Jadi suatu algoritma harus ada ini. Kenapa? Nanti algoritma ini akan kita buatkan langkah-langkahnya itu dalam bentuk bahasa pemrograman. Sehingga algoritma tambah bahasa pemrograman itulah yang menjadi program. Ya. Ada orang menyatakan menuliskan algoritma itu dengan 3 cara ya. Dengan kalimat deskriptif, dengan bahasa pemrograman, dan dengan diagram alir atau flowchart. Nah, itu dia. Jadi dalam menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu bisa dengan 3 cara. Dengan kalimat-kalimat saja. Ya, setiap langkah dituliskan dengan bahasa yang jelas gitu. Nah, seperti ini. Contoh algoritma menghitung volume dan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung 2VR kali R tambah T. Volume VR kuadrat T. Jadi bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Jika diketahui jari-jari dan tingginya, maka pertama ini langkah-langkahnya. Gitu. Yang ketiga ini rumusnya. Dan yang kelima ini keluarkan. Jadi baca, kemudian keluarkan. Berarti ini baca ini adalah input. Ini adalah keluarkan, ini adalah output. Sedangkan yang ini adalah rumus yang merupakan proses. Nah, jadi ingat lagi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dalam mendefinisikan masalah itu ada input, ada output, dan ada proses. Jadi tidak bisa ada output kalau tidak ada inputnya. Tidak bisa ada output kalau hanya sekedar input saja tanpa ada proses. Mau kita apakan inputnya itu? Kita mau membuat nasi goreng. Tentu kita cari dulu inputnya itu adalah bahan-bahannya. Nggak akan bisa nasi goreng itu akan terbentuk sendiri kalau tidak ada prosesnya. Nah, tentu harus ada inputnya, bahan-bahannya, dan ada prosesnya. Mau kita apakan input-input itu. Baru diproses hingga ada keluarannya. Nah, begitu. Nah, kalau ini dengan bahasa pemrograman, seperti ini, bahasa pemrograman ya. Ada deklarasi, ada deskripsi namanya nanti. Gitu ya. Nah, kemudian ini dengan diagram alir, ini semuanya pasti belajar nih, semua bidang studi belajar ini. Tidak hanya di pemrograman. Ya, dalam kegiatan misalnya, nah ini kita pakai ini. Yang menandakan misalnya kalau ada kegiatan di sini mulai, nah ini tanda mulai, nah, terus tanda selesai juga seperti ini. Begitu juga di program. Ya, nah ini input. Nah, ketika Anda bekerja nanti juga seperti itu. Ya. Ini adalah simbol dari input. Jadi tidak hanya di pemrograman simbol-simbol ini kita pakai. Dalam membuat skripsi nanti Anda memakai simbol-simbol ini saja. Ya, ketika Anda membuat diagram alir proses penelitian, gitu. Diagram alir proses praktek lapangan, begitu ya. Nah, ini struktur dasar algoritma ini nanti akan kita pelajari. Ada algoritma itu yang berbentuk urutan-urutan saja. Angka 1, 2, 3, 4. Ada algoritma itu dia bercabang. Nah, jadi kalau bercabang dia memakai seperti belah ketupat ini. Ini percabangan ya. Decision ya. Itu percabangan gitu ya. Nah, ini dia. Percabangan. Ada berbentuk perulangan. Jadi secara umum ya, masalah itu kita selesaikan dengan membuatkan langkah-langkahnya yang disebut sebagai
algoritma. Algoritma itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 cara, yaitu dalam bentuk kalimat deskriptif, kemudian bahasa pemrograman pseudocode ya, dan diagram alir. Nah, yang mana algoritma itu atau masalah-masalah itu bisa berbentuk urutan-urutan saja atau barisan sequence, atau ada percabangannya. Jika ini, jika iya, jika tidak gitu. Atau perulangan gitu. Jadi kembali dia ke tahap awal, kembali dia ke tahap awal, baru selesai dia. Nah, begitu dia. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, jadi itu materi tentang algoritma. Nah, itu kalau materi yang pertama. Kalau materi yang kedua seperti ini, saya jelaskan juga materi yang keduanya. Nah, ini karena saya suruh kemarin Pascal. Nah, inilah di Pascal tuh harus ada 3 ya. Ya, program, deklarasi, dan deskripsi gitu ya. Atau di sini deskripsi. Nah, ini ya. Jadi ada 3. Ini kepala program. Ada deklarasi. Deklarasi itu ada deklarasi konstanta, variabel, unit. Dan ada deskripsi. Deskripsi itu artinya yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Ini di deskripsi proses. Jadi sudah saya sampaikan tadi, dalam masalah itu Anda harus mendefinisikan apa masalahnya, apa judul masalahnya. Jadi namanya masalahnya apa. Kemudian Anda harus menentukan input, output, dan lain-lainnya. Di sini dia deklarasi variabel gitu. Kemudian apa prosesnya. Jadi apa namanya, apa inputnya, apa prosesnya. Nah ini dia, begin end ini adalah proses. Kemudian dari ini ke sini, ini adalah merupakan deklarasi. Nah, bagaimana cara membuat kepala atau nama program? Nah, ini seperti ini dia. Ini ada syarat-syaratnya, silakan Anda baca. Kalau dia nama programnya lebih dari 1 suku kata, kalau mau Anda pisahkan harus underscore gitu ya. Nah, ini deklarasi. Kemudian ini tipe variabel, nama variabel dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Misalnya saya contohkan di sini. Ini ada sebuah program menghitung luas segitiga. Coba Anda lihat. Ya. Bisa kelihatan program saya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi sekarang di sini ini saya mau, ini program sudah saya buka. Saya cek directory dulu. Nah, saya cek directory, ini masih C. Saya klik drive. Nah, ada ABCDE. Nah, saya buat di sini dulu. Mungkin saya simpan di folder G ya. Coba Anda lihat di sini hard disk saya ada C, D, E, G. Nah, saya mau nyimpannya di G. Saya buat folder di G, namanya tugas coding Rabu. Nah, jadi pastikan nanti file-file kita itu simpan di tugas coding Rabu itu. Misalnya ya, lagi masukkannya ke G ya, ke G, klik G, terus geser kursor ke bawah. Apa namanya tadi? Tugas coding Rabu. Ini sudah ada kan? Nah, diklik ini 2 kali. Diklik lagi. Kalau nggak bisa lagi, baru diokekan. Nah, ini artinya ketika Anda membuat program, nanti program yang Anda buat itu nanti akan tersimpan di sini. Tugas coding Rabu. Anda lihat di sini masih kosong kan? Masih kosong ya? Nah, sekarang kita buat. Ya. Nah, tadi saya sudah kopas ya. Sudah kopas ya. Programnya. Nah, ini sama dengan Word. Kalau Word itu ketika kita buka Word-nya, pasti kita klik New ya. Nah, file New untuk membuat halaman baru, halaman program baru. Oke? Nah, karena programnya tadi sudah ada, idealnya kita membuat program dulu. Program menghitung luas lingkaran titik koma. Seperti itu kita buat program ya. Tentu sampai akhir, sampai end ya. Namun yang sekarang saya mau mempraktekkannya saja cara menggunakan aplikasinya. Jadi kita copy saja program ini ya.
Anda copy, salin, ya. Terus Anda paste ke halaman program ini, yaitu dengan klik edit dan pilih paste from window atau paste from window. Nah, programnya sudah tercopy ke program Pascalnya itu ya, bahasa pemrogramannya. Jadi ini semuanya dari program ini sama ini adalah algoritma, langkah-langkah dalam menghitung luas segitiga dengan bahasa pemrogramannya adalah Pascal. Ah, kalau pakai C gimana Pak? Pakai C++ bagaimana Pak? Pakai Python bagaimana Pak? Pakai Java bagaimana Pak? Silakan Anda cari gitu ya, Anda pahami gitu ya. Kalau ini saya jelaskan kalau memakai Pascal. Nah, coba saya jelaskan lagi. Tadi kata saya dalam algoritma itu, bagaimanapun bentuknya algoritma itu, Anda harus ada kepala program. Nah, ini kepala program ini. Kemudian ada deklarasi. Kemudian ada deskripsi. Nah, kalau kepala program ini dia. Kalau deklarasi ini dia. Deklarasi itu ada banyak. Ada deklarasi unit-unitnya, contohnya uses, itu unitnya itu. Ada deklarasi variabel. Variabel itu ada dua, yaitu variabel input dan variabel output. Nah, ketika kapan dia variabel input? Nah, contohnya di sini. Kita mau menghitung luas segitiga. Tujuan akhir kita nanti ketemu luasnya adalah ini, itu ya. Berarti kalau tujuan kita adalah luas, berarti outputnya yang luas. Oke, bisa dipahami? Saya? Nah, kan tujuan kita menghitung luas, berarti output kita adalah luas. Nah, input kita apa? Nah, karena menghitung luas tentu ada rumusnya. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2 gitu kan. Tentu harus ada dulu alasnya apa, tingginya apa. Nah, itulah yang menjadi input. Nah, jadi alas sama tinggi. Nah, kalau di volume tabung, apa luasnya? VR kuadrat T. Berarti inputnya apa itu? R dan T. R-nya jari-jari, T-nya adalah tinggi. Dan juga ada konstanta, yaitu Pi 3,14. Jadi deklarasi itu ada deklarasi unit-unit, ada deklarasi variabel, ada konstanta. Nah, sesuai yang saya perlihatkan di sini ya. Ini ada deklarasi di sini ya. Silakan Anda lihat di sini bahwasanya deklarasi itu ada uses, ada tipe, ada konstanta, ada variabel, ada label. Nah, ini silakan Anda baca. Ya. Nah, sekarang silakan Anda lihat ini sekarang. Nah, ini alas. Saya buat alas. Ini buat tinggi. Nah, titik 2 ini real, ini apa maksudnya ini? Ini artinya tipe dari variabel alas ini berupa apa? Datanya, nama tipenya gitu. Alas itu kan berupa angka, ya kan? Nah, angka yang bagaimana? Kalau Anda buat integer, integer itu kan bahasa Inggris ya. Integer itu adalah bilangan bulat ya. Integer adalah bilangan bulat. Nah, integer adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bagaimana? Anda sudah belajar di SMP, sejak SD Anda sudah belajar sampai SMA. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan yang tidak positif dan negatif alias 0. Ya. Jadi ketika bilangan bulat, ya itulah. Jadi bilangannya dari min 32.000 sekian sampai 30.000 sekian. Jadi kalau bilangan bulat, ya bilangannya bulat, tidak berkoma, tapi dia ada 0, ada positif dan negatif. Kalau bit bagaimana? Dia hanya positif, bulat positif. Kalau word hanya bulat positif, tapi dia lebih lebar lagi rentang nilainya gitu. Ya, kalau bit Anda pilih untuk alas tadi, berarti user menginputkan berapa alas itu hanya dari 0 sampai 255. Kalau user nanti berapa alasnya? Karena di sini kan ada nanti tulisannya nih. Masukkan alas segitiga. Berapa alas segitiganya dibuat oleh usernya nanti 256. Nah, pasti error sistemnya, programnya. Karena di sini dibuatnya bit.
Tuh. Karena bit itu 0 sampai 255 cuma. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini integer bisa. Ya, integer itu kan luas ya. Integer itu kan dia dari mana nih? Dari negatif 32.000 sekian sampai positif 32.000 sekian. Nah, tetapi kalau di sini tetap integer, tapi ketika dimasukkanlah, nah, coba kita kita jalankan program ini ya. Nah, kita jalankan programnya. Nah, sebelum kita menjalankan program itu bagaimana? Sudah belajar tadi kan? Nah, bahwasanya dalam program itu adalah setelah kita ada input output prosesnya, kita implementasikan program itu dengan kompilasi dulu programnya. Maka kita klik compile di sini. Klik compile untuk menentukan apakah program ini benar atau tidak gitu. Nah, karena ini programnya baru, kita save dulu programnya. Misalnya menghitung luas segitiga gitu. Oke. Ternyata ketika saya compile sukses katanya. Oke, enter saja. Jadi programnya sudah benar. Sesudah itu baru kita jalankan. Ini dia. Kalau sudah programnya dikompilasi, sudah oke, kita uji coba programnya. Kita run programnya. Nah, seperti ini. Masukkan alas segitiga. Tadi integer ya. Integer ya. Saya run. Kalau integer boleh enggak 10 alasnya? Boleh. Tinggi segitiganya 4. Nah, berarti kan luas segitiganya 20 kan? 10 kali 4, 40 dibagi 2. Oke. Bagaimana kalau alas segitiganya itu saya buat 10,5? Nah, karena di program ini komanya titik ya. Bisa enggak gitu integer tuh? Integer itu bilangan bulat. Padahal 10,5 ini bilangan berkoma. Bukan bilangan bulat. Pasti dia error. Coba saya enter. Error dia. Ya. Karena salah. Anda mendefinisikan variabel ini salah. Gitu ya. Anda cuma membatasi dia hanya bilangan bulat. Nah, bisa jadi dia bilangannya berkoma. Nah, kalau bilangannya berkoma, maka Anda buat bilangannya real. Karena real itu ada bilangan bulatnya, ada bilangan desimalnya, ada positifnya, ada negatifnya, ada nolnya, ada koma-komanya. Maka Anda buat real. Ya. Nah, cobalah kalau kita buat real. Sini 10,5, di sini misalnya 4. Nah, itulah luas segitiganya. Oke? Nah, jadi ini adalah merupakan Ini merupakan deklarasi. Ini adalah merupakan deskripsi. Deskripsi prosesnya bagaimana. Bagaimana kita mendeskripsikan langkah-langkah dalam menuju tujuannya yaitu menghitung luas segitiga. Yaitu tentu pemakai program ini harus menginputkan berapa luas segitiganya. Berapa tinggi segitiganya. Sudah cukup kan? Kalau sudah cukup langsung ke deskripsi rumus. Rumus luas segitiga apa? Alas kali tinggi. Ingat, kalau kita definisikan di sini alas, maka di sini kita juga panggil alas. Ini alas. Jangan di sini alas. Nah, kemudian di sini Anda buat saja A. Itu salah itu. Tapi kalau di sini alas, Anda buat seperti huruf alai A, L, A, S. Ini tidak apa-apa. Sama maknanya. Karena program itu, apapun program bahasa pemrogramannya tidak memperhitungkan huruf besar kecil atau kapitalnya. Ya, jadi di sini A-nya besar, di sini A-nya kecil, itu tidak masalah. Ya, jadi ini adalah deskripsi input. Ya, nah, ini adalah deskripsi input. Ini deskripsi input, ini rumus atau proses. Nah, jadi deskripsi input. Karena dia input, maka dibuat write. Kemudian di sini harus di read. Read itu artinya disimpan. Apa yang diinputkan oleh orang harus disimpan dulu. Disimpan sebagai alas. Karena di sini orang menginputkan alas. Nah, apa kalau di sini tinggi, maka disimpan menjadi di sini read line tinggi. Oke ya. Nah, kalau ini berupa rumus, kalau rumus itu pakai titik 2 sama dengan di sini titik koma semuanya. Kalau programnya sudah berakhir, baru titik. Tapi kalau programnya belum berakhir, langkah-langkahnya tetap titik koma nih. Setiap ada sesuatu di sini titik koma. Nah, ini deskripsi outputnya. Jadi sudah ada inputnya,
apa alas dan tingginya sudah disimpan di read, kemudian kita proses menggunakan rumus alas kali tinggi per 2. Ini rumusnya, kalau kali itu bintang ya. Bintang ya, sesuai dengan Excel ini kan bintang. Kalau perkalian itu tidak X ya. Kemudian tentu kita butuh outputnya. Ya, outputnya kita buat kalimatnya dulu. 2 segitiga tersebut adalah, kemudian koma di bawah harus berwarna kuning ini. Dan ini artinya pembulatan dan karakter ini silakan dibaca juga. Dan di sini adalah readline. Ya, karena ini adalah input disimpan, readline-nya ada dalam kurung. Tapi kalau ini output, readline-nya tidak ada dalam kurung dan tidak kita buat pula luas di sini, tidak pula perlu Anda buat readline luas di sini. Karena kalau readline dalam kurung itu artinya input. Ya. Kalau readline saja itu artinya sudah output saja. Dia membaca output. Tuh. Baru diakhiri dengan N. Jadi ini yang kita namakan deskripsi proses. Ini yang kita namakan deklarasi atau memperkenalkan. Deklarasi itu memperkenalkan apakah deklarasinya uses, label, variabel input, output, dan lain-lainnya. Ini yang namanya kepala program. Jadi dalam program itu ada 3, kepala, deklarasi, kemudian proses. Yang diawali dengan begin, diakhiri dengan end. Nah, dalam proses ini bisa nanti prosesnya sequence atau berurutan, atau prosesnya berulang, looping tadi yang saya beritahukan tuh, atau prosesnya percabangan. Nah, itu saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke? Nah, coba kita lihat program ini. Apakah folder tadi sudah berisi? Coba kita lihat. Foldernya sudah berisi. Coba Anda lihat ini. Foldernya sudah berisi. Nah, inilah yang Anda kirimkan nanti ke tugas nanti ke learning. Jadi yang saya minta nanti adalah BAK file sama XC filenya nih. Coba Anda lihat nih XC. Nah, kalau XC itu bisa dijalankan langsung. Nah, ini. Ya. Kalau BAK diklik atau di open with dengan notepad, maka akan keluar bahasa ini. Nah, ini bisa di-copy, dipastekan ke di sini. Itu dia. Jadi dua ini yang akan Anda kirimkan nanti ketika tugas saya berikan dan ketika UTS saya berikan. Ya. Oke. Ya memang kalau awal-awal rasanya sangat padat sekali dan pusing gitu ya, tapi kita berproses saja. Saya rasa penjelasan saya ini sudah apa ya? Sudah sangat sesimpel-simpel mungkin. Cuma memang kalau kita belajar tuh proses kita memahami itu tuh kita berbeda-beda dan kita butuh waktu yang berulang-ulang untuk memahami materinya. Makanya saya akan berikan rekaman dari video perkuliahan sebelumnya. Kemudian saya berikan juga bahan-bahan yang lainnya sehingga Anda dapat belajar mandiri. Coba mandiri ya untuk mengerjakan, ya, mencobakan program ini. Nah, untuk program pertama, Anda tinggal copy paste saja. Untuk program keduanya, Anda sudah merancang program sendiri, gitu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri dengan melanjutkan tugas mandiri lagi? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan kita sore hari ini ya. Silakan Anda praktekkan. Kalau ada kendala, silakan sampaikan di grup apa kendalanya ya. Tapi kalau kendalanya Anda tuh menginstal program, Anda tidak ada bertanya tadi. Saya yakin itu tidak ada kendalanya karena tadi Anda tidak ada bertanya. Nah, jadi oh ya, kelupaan saya satu lagi ya. Ini terakhir ya. Lupa. Jadi program ini kalau misalnya di sini coba lihat ya. Bisa lihat nggak ini? Bisa, ini Pak. Angkanya berapa nih? 22.6 ya? Ya? 22.6? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah,
Anda sudah belajar matriks ya. Nah, ini kalau teknik ini sangat berguna sekali ya. Matriks itu pasti berguna ya. Jadi matriks itu artinya posisi gitu ya. Jadi 22.6. Kursor saya kedip-kedip nih warna kuning di sini. Ternyata di sini menunjukkan angkanya 22.6. Itu artinya apa? Artinya kursor saya sekarang berada pada baris 26 atau ke bawah dia 26. Kemudian ke kanan dia 6 karakter. Itu artinya ya. Jadi ke bawah dia 22, ke kanan dia 6. Anda mengenal matriks ordo kan baris kali kolom. Jadi ini baris kali kolom ini. Nah, gunanya apa? Seperti ini. Ini saya hapus ini titiknya. Oke. Ya, pasti programnya ketika kita compile error. Pasti errornya. Compile file karena ada kesalahan dan program apapun program bahasa pemrogramannya dia akan memberitahukan kepada kita di mana letak kesalahannya. Coba Anda lihat di sini. Menghitung luas segitiga, fatal syntax error. Ada terjadi errornya. Apa errornya itu? Nah, silakan kita lihat. Nah, katanya di sini. Nah, ini kurang bagus ini. Janganlah di situ errornya. Ini. Nah, saya hapus di sini ya. Titik komanya saya hapus ini ya. Sudah alas nih. Saya compile. Nah, ini dia. Error. Dan dijelaskannya. Di mana errornya? Di 14,3. Apa errornya? Titik koma expected but identify right font. Artinya apa? Titik koma yang saya harapkan di program ini ada. Harusnya titik koma yang ada. Expected itu berharap ya. Ekspektasi gitu. Jadi titik koma seharusnya ada tetapi but identifier diidentifikasi right yang malah ditemukan. Saya maunya titik koma kok right yang ada di program itu katanya. Jadi intinya titik koma ada yang terhapus atau kurang di program ini. Itu maksudnya. Jadi program ini sudah memberitahukan kepada kita kenapa program kita itu tidak berjalan dan di mana dan apa penyebabnya dan di mana posisinya. Ternyata posisinya di sini pas 14,3 katanya. Jadi posisinya di mana? Di baris 14 kolom ke-3. Harus Anda tambahkan titik koma. Nah, coba Anda cari. Kalau di sini posisinya benar nak 14,3? Posisinya berapa sekarang nih kursor saya nih? Nah, belum lagi kan? Dia katanya 14, 14, berapa tadi? 23. 14,3. Nah, 14,3 katanya. Kita cari dulu mana 14. Nah, ini 13. Ini? Ah, ini 14,3. Benar? Itu 14,3? Iya, Pak. Jadi Anda cari-cari saja, klik-klik saja gitu. Tidak usah pula Anda hitung. Nih. 1, 2, 3, 4. Enggak usah pula gitu. Nah, jadi seperti ini 14,3. Anda tambahkan titik koma. Dah, kita compile. Pasti berhasil dia. Oke, sudah berhasil. Bisa kita run. Nah, ini kan agak jelek tampilan program kita. Makanya yang titik koma ini kita geser saja ke atas supaya sejajar dia rapi. Kemudian ini kita enter. Sudah ada titik koma jadi. Nah, baru kita compile. Sukses dia supaya aplikasi kita ini, program kita ini memang rapi gitu. Jadi ketika ada kesalahan Anda membuat program itu akan dikasih tahu. Oke? Cukup ya, cukup jelas ya. Nah, itulah tutorial terakhirnya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Ada? Nah, karena dirasa cukup ini kita lanjutkan dengan tugas mandiri. Silakan Anda coba praktekkan bahasa pemrograman tadi ke aplikasi Pascal yang sudah saya suruh Anda untuk menginstalnya. Coba Anda praktekkan gitu ya. Nah, kalau ada kendala silakan sampaikan di grup gitu ya. Nah, tugasnya akan segera saya posting di e-learning. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, karena sudah berakhirnya perkuliahan kita pada sore hari ini, ya Anda masih ada sampai pukul 15.50 ya. Jadi saya tunggu sampai pukul 15.50. Kalau ada kendala Anda dalam mencobakan
Mempastikan aplikasi bahasa pemrograman yang ada di WA tadi ke aplikasi tadi itu, kalau ada kendala silakan saya tunggu sampai pukul 15.50 karena kita kan masih tetap kuliah sampai pukul 15.50 ya. Nah, namun saya berikan tugasnya asinkron, yaitu mandiri gitu, tidak saya pantau melalui Zoom gitu. Oke, saya pantau melalui WA saja. Oke, karena perkuliahannya sudah berakhir, marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.